Yang pertama ada adaptasi sel. Adaptasi sel adalah suatu bentuk penyesuaian sel untuk selalu dalam keadaan homeostasis atau seimbang dalam menghadapi berbagai paparan atau jejas. Nah, adaptasi ini berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fisiologik dan patologik. Untuk secara fisiologik, ini contohnya kita saat bunting itu eh, otot dari uterus kita itu akan menebal dan membesar. Selain itu, saat kita olahraga, eh, otot skelet kita juga membesar. Lalu saat setelah postpartum atau setelah melahirkan, uterus kita tuh dapat mengecil kembali dan ini adalah normal. Yang selanjutnya ada adaptasi secara patologis. Contohnya, kekurusan akibat malnutrisi. Nah, malnutrisi itu kan artinya tidak ada nutrisi yang masuk, tidak ada energi yang masuk. Nah, ini tuh dipicu oleh kekurangan dari energi itu sendiri, sehingga sel itu akan beradaptasi dengan mengecilkan ukurannya sehingga energi yang dihasilkan tuh cukup untuk sel-sel lainnya. Selain itu, mengecilnya otot skelet akibat paralisis syaraf tepi dan membesarnya kelenjar paratiroid akibat gagal ginjal kronis. Lanjut, ada beberapa bentuk untuk adaptasi sel sebagai berikut, yaitu yang pertama hipertrofi atau ukuran sel yang membesar. Hal ini juga disertai dengan pembesaran ukuran organ. Kenapa bisa terjadi? Nah, hipertrofi ini terjadi karena peningkatan dari beban kerja atau stimulasi hormonal. Yang kedua ada hiperplasia atau bertambahnya jumlah sel. Hiperplasia juga disertai dengan meningkatnya atau pembesaran ukuran sel, ukuran organ. Untuk hiperplasia, ini tuh terjadi pada sel labil dan sel stabil. Lanjut ke atrofi atau berkurangnya jumlah dan atau ukuran sel. Jadi nanti organik akan mengecil. Lalu ada metaplasia, itu perubahan tipe sel. Kita lanjut. Nah, ini macam-macam adaptasi sel. Kalau yang ini merupakan sel yang normal. Lalu yang bawah ini selnya tuh mengecil, disebut dengan atrofi. Lalu yang bawah atrofi, hiperplasia, dia itu bertambahnya jumlah sel. Hipertrofi yang sini itu meningkatnya ukuran sel. Lalu ada juga metaplasia. Metaplasia itu sel yang normal ini digantikan oleh jenis sel yang baru. Nah, ini sel normalnya di sini itu kan sel epitel silindris. Dia itu berubah menjadi sel eh, kuboid, kalau nggak salah, sel epitel kuboid. Ada juga displasia. Kalau yang ini itu ukuran dan bentuknya berubah, dia pleomorfisme. Lalu untuk neoplasia yang ini, dia itu ukurannya berubah, selnya tidak beraturan, lalu dia itu sudah invasif dan destruktif. Dia sifatnya tuh merusak. Dia bukan lagi berupa adaptasi sel, tapi sudah menjadi malignan atau ganas. Gitu. Nah, ini skema jika suatu otot jantung ini mengenai paparan agen patogen, dia ada dua respon. Yang pertama, ketika dia akan beradaptasi. Ketika sel normal ini akan terkena paparan jejas dan dia akan beradaptasi, sel otot jantung ini akan mengalami hipertrofi atau pembesaran ukuran sel. Secara makros di sini, ya, eh, septanya itu akan, bukan septa, interventrikularnya ini bagian sini dia tuh menebal, sedangkan untuk lumennya yang di sini dia itu akan mengecil karena perbesaran dari atau meningkatnya ukuran sel. Lalu untuk respon yang kedua, ketika sel normal itu akan terkena jejas, sel itu akan mengalami kerusakan. Nah, hal ini terjadi ketika sel tersebut tidak bisa melawan jejas itu. Jadi, akan berakhiran dengan kematian sel, gitu, atau nekrosis, gitu ya. Yang pertama ada hipertrofi.
Hipertrofi merupakan bentuk adaptasi sel yang melibatkan adanya peningkatan ukuran sel yang mengakibatkan peningkatan ukuran organ. Nah, secara histologis, gambaran organnya normal, tetapi sel menjadi lebih besar tampak jelas pada sel otot. Nah, hipertrofi ini disebabkan oleh kenaikan fungsi atau rangsangan hormon tertentu dan dapat terjadi dalam keadaan fisiologis, kompensatori, dan patologis. Untuk dari hipertrofi, halo, kok hilang ya ini? Hilang nggak di kalian? Masih ada, Kak. Masih ada, Aman Masih ada, nggak? Kak. Ada. Hah? Ah, ini nih ya. Kok aku hilang sih? Ya ampun. Aman ya? Oke, aku lanjut. Aman nggak? Hipertrofi, ya, hipertrofi fisiologis ini respon terjadi terhadap stimulus fisiologis. Kayak yang tadi, ketika mengalami postpartum, ketika kita olahraga, itu akan mengalami hipertrofi. Lalu hipertrofi kompensatori terjadi ketika satu organ atau bagian organ mengambil alih fungsi organ pasangannya yang tidak berfungsi atau diangkat. Contohnya, hipertrofi pada ginjal akibat salah satu ginjalnya tuh diambil. Jadi dia akan mengkompensasi fungsi dari ginjal yang telah diambil tersebut. Lalu ada juga hipertrofi patologis di mana hal ini terjadi akibat stimulus abnormal seperti penyakit, disfungsi, hormon, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan organ yang pertama, yaitu jantung yang mengalami hipertrofi. Karena dia mengalami hipertrofi, yang artinya ukuran selnya itu membesar. Bisa dilihat untuk lumennya itu tampak mengecil di sini. Lumennya itu tampak mengecil, lalu dinding selnya ini tampak melebar. Dan juga dia disertai dengan ukuran organ jantung yang membesar. Bisa dibedakan dengan yang normal ya, teman-teman. Kalau di sini dilihat aja lumennya itu dia sangat masih ada space-nya. Sedangkan yang sudah mengalami hipertrofi, lumennya itu akan menyempit. Langsung saja ke DL yang pertama. Dinding otot jantung tampak menebal. Dinding otot jantung tampak menebal. Yang kedua, lumen otot jantung tampak menyempit. Lumen otot jantung tampak menyempit. Yang ketiga, ukuran organ jantung tampak membesar. Ukuran organ jantung tampak membesar. Organnya jantung, diagnosa morfologinya hipertrofi. Lanjut ke mikroskopis dari jantung. Di sini otot jantung. Kalau yang normal ya, sel-selnya ini akan terlihat rapih gitu ya, teman-teman. Ada di pinggir-pinggir dari sabut ototnya dan ukurannya tuh relatif sama. Dan dan juga sabut ototnya ini masih terlihat nyambung gitu, tidak terputus-putus. Dan kurang lebih ukurannya juga sama antara lain. Sedangkan yang mengalami hipertrofi bisa dilihat kalau ukuran sabut sabut ini itu tampak membesar. Ini juga sabut ototnya tampak membesar. Lalu jarak antar sabutnya itu menyempit. Di sini menyempit, lalu ini juga menyempit. Selain itu,
inti dari inti sel dari sabut otot ini juga tampak membesar. Yang ini ya, terus ini juga bisa dibedakan dengan yang normal ya, teman-teman. Untuk yang normal, rata-rata ukuran dari inti selnya itu masih sama. Semoga paham ya. Langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, ukuran sabut otot jantung tampak membesar. Ukuran sabut otot jantung tampak membesar. Ini membesar ya. Lalu yang kedua, jarak antar sabut otot jantung tampak menyempit. Aku ulangi, jarak antar sabut otot jantung tampak menyempit. Yang ketiga, inti sel sabut otot jantung tampak membesar. Inti sel sabut otot jantung tampak membesar. Organnya jantung, diagnosa morfologinya hipertrofi. Lanjut ke hiperplasia. Nah, hiperplasia merupakan bentuk adaptasi sel yang melibatkan adanya peningkatan jumlah sel dengan peningkatan mitosisnya sehingga disertai peningkatan ukuran organ tersebut. Lalu, hiperplasia hanya dapat terjadi pada sel yang bersifat labil dan stabil. Untuk sel labil itu ada di epidermis kulit, epitel dari usus, lalu untuk sel stabil itu ada di hepatosit atau sel hepar dan juga ada di epitel kelenjar. Untuk hiperplasia ini tidak terjadi pada sel permanen. Di otot skelet dan otot jantung itu tidak ada ya. Lalu juga sama seperti tadi, bersifat patologis dan fisiologis. Untuk hiperplasia fisiologis, ini terjadi akibat stimulus hormonal atau kompensatori akibat hilangnya suatu bagian pada jaringan atau organ. Lalu hiperplasia patologis ini karena stimulasi hormon berlebih, lalu ada infeksi dari virus atau rangsangan abnormal lainnya. Nah, ini yang pertama, pada organ kelenjar tiroid bisa kalian bedakan dengan organ kelenjar tiroid yang normal tuh sekecil ini. Tapi ketika dia mengalami hiperplasia, dia bisa sebesar ini, begitu. Dan dia ini sangat mengganggu eh, organ-organ yang lainnya karena dia akan mendesak organ-organ yang lainnya, begitu. Jadi seperti itu. Lalu karena dia membesar dan juga ada pastinya juga akan menekan pembuluh darah, jadi dia akan terlihat kemerahan atau hiperemis di bagian sininya, lalu bagian sininya, gitu ya teman-teman. Mungkin langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, ukuran kelenjar tiroid tampak membesar. Ukuran kelenjar tiroid tampak membesar. Yang kedua, kelenjar tiroid tampak hiperemis. Kelenjar tiroid tampak hiperemis. Yang ketiga, kelenjar tiroid tampak mendesak jaringan sekitarnya. Kelenjar tiroid tampak mendesak jaringan sekitarnya.
Untuk organnya kelenjar tiroid, diagnosa morfologinya hiperplasia. Kita lanjut ke mikroskopisnya. Di sini ada kelenjar tiroid yang normal, di mana eh, antar kelenjar, maksudnya antar lumen ini, dia itu terlihat jelas ya teman-teman. Jadi jaringan interstitialnya tuh terlihat jelas, masih bisa dibedakan dengan sel kelenjar yang lainnya. Sedangkan kalau yang di sini, dia sulit untuk gimana ya, sulit untuk diidentifikasi karena mengalami hiperplasia. Terjadi proliferasi. Jadi sel folikulernya dia tuh mengalami proliferasi begitu. Dan karena dia eh, proliferasi, akhirnya lumen dari kelenjar itu tampak menyempit. Bisa dibedakan dengan yang normal ya teman-teman. Ini tuh makin kecil selnya, tapi sel folikulernya bertambah begitu. Mungkin langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, terdapat proliferasi sel epitel folikuler kelenjar tiroid yang berlebihan. Terdapat proliferasi sel epitel folikuler kelenjar tiroid yang berlebihan. Yang kedua, proliferasi sel folikuler tampak tidak beraturan. Proliferasi sel folikuler tampak tidak beraturan. Yang ketiga, lumen folikel atau koloid tampak menyempit. Lumen folikel atau koloid tampak menyempit. Jadi yang mengalami hiperplasia itu selnya ya teman-teman, yang ini, yang warnanya ungu ungu tua, dia tuh yang mengalami hiperplasia atau yang mengalami proliferasi secara berlebihan. Bukan yang lumennya ya. Ini lumen. Terus kalau ada yang nanya merah-merah ini apa Kak? Ini angiogenesis atau pembentukan dari pembuluh darah baru. Kenapa terjadi angiogenesis? Itu karena sel sel-sel yang berproliferasi itu juga butuh asupan lebih. Jadi dia membuat pembuluh darah baru gitu intinya. Kita lanjut aja. Selanjutnya ada ductus biliferus, tepatnya di organ hepar. Nah, di sini ini merupakan dinding dari ductus. Ini ya, yang putih ini dinding dari ductus biliferusnya. Dinding ini mengalami penebalan, jadi sebenarnya tidak setebal ini. Di sini mengalami penebalan. Biasanya segini, guys. Tapi yang di sini, dia mengalami penebalan. Mengalami hiperplasia. Karena mengalami hiperplasia, dindingnya, maka lumennya, ini yang lumen berwarna hitam ini, dia itu akan menyempit. Nah, kenapa dindingnya tuh bisa mengalami penebalan? Kenapa bisa mengalami hiperplasia? Karena di kasus ini, di hepar ini, dia itu mengalami distomatosis atau ada infestasi cacing fasciola di stomatosis itu. Nah, karena ada investasi dari cacing tersebut, maka jaringan di sekitarnya itu rusak. Jadi, yang sudah aku bilang tadi, jaringan di sini akan mengkompensasi. Jadi, dia akan memperbesar dari ukuran selnya, begitu. Itu ya teman-teman. Untuk DL-nya yang pertama, terdapat penebalan dinding ductus biliferus. Terdapat penebalan dinding ductus biliferus.
Yang kedua, konsistensi ductus biliferus tampak mengeras. Konsistensi ductus biliferus tampak mengeras. Yang ketiga, lumen ductus biliferus tampak menyempit. Ini lumennya. Lumen ductus biliferus tampak menyempit. Untuk organnya ductus biliferus, diagnosa morfologinya hiperplasia. Lanjut. Nah, ini mikroskopis dari ductus biliferusnya. Jadi ini lumennya yang ini, dindingnya yang sebelah sini. Ini ya yang aku tunjuk. Ini dindingnya. Nah, di sini ini mengalami penebalan di bagian sini. Yang sudah aku jelaskan tadi mengalami penebalan karena dia mengkompensasi organ yang lain. Mengkompensasi ya organ yang lain tuh. Di sini jika kalian lihat di dalam lumennya itu ada investasi dari Eimeria. Ini yang bulat-bulat kecil ini. Dia itu merupakan investasi dari Eimeria. Ini kecil-kecil, baik banget. Nah, karena hal itu, maka sel epitelnya ini berproliferasi sehingga akan menutupi dari sebagian lumennya. Lumennya ini menyempit ya, teman-teman. Lumennya menyempit gitu. Jadi, dinding menebal, lalu epitel yang proliferasi, dan juga lumen yang menyempit. Dikarenakan ada investasi dari Eimeria di epitelnya. Ini yang kecil-kecil. Gitu ya. Untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat proliferasi sel epitel ductus biliferus yang berlebihan. Terdapat proliferasi sel epitel ductus biliferus yang berlebihan. Yang kedua, lumen ductus tampak menyempit. Lumen ductus tampak menyempit. Yang ketiga, terdapat investasi parasit Eimeria sp pada sel epitel ductus. Terdapat investasi parasit Eimeria sp pada sel epitel ductus. Lalu yang terakhir, yang keempat, terdapat hemoragi pada jaringan interstitial lobulus hepar. Terdapat hemoragi pada jaringan interstitial lobulus hepar. Ini ya yang hemoragi. Ini juga. Ini juga yang merah-merah. Itu ya. Organnya ductus biliferus. Diagnosa morfologinya hiperplasia. Lanjut. Nah, ini untuk memudahkan kalian antara hipertrofi dan hiperplasia. Sama-sama bertambah, tapi apa yang bertambah? Untuk hipertrofi, ukurannya membesar. Hiperplasia, jumlahnya membesar. Keduanya sama-sama diikuti dengan ukuran organ yang juga membesar. Untuk hipertrofi dia terjadi pada sel permanen seperti jantung, lalu apa? Otot skelet. Lalu hiperplasia tidak terjadi pada sel permanen. Gitu. Tidak terjadi pada sel permanen, terjadi pada sel labil dan sel stabil.
Dikit. Kita lanjut ke atropi. Kak, maaf motong, mau nanya. Ya, Tadi tidak terdapat hemoraginya yang ductus biliarus tadi di mana ya, Kak? bentar ya. Ini hemoraginya. Ini ini juga lalu bisa dilihat ini juga ada merah-merah kecil-kecil. Pokoknya eh, di interstitial lobulus hepar. Sama Eimeria SP-nya di mana, Kak? Nah, Intervensi ini. parasitnya. Oke, aku aku zoom in. Ini ya, aku perbesar. Ini kalau kalian lihat di sel epitelnya, ini kan satu sel epitel nih. Ini epitel, ini epitel. Emerianya tuh yang bulat-bulat ini nih. Ini, ini, itu. Itu ya. Jadi nanti kalian buat bulatan gitu. Di dalam bulatan ini kayak ada titiknya. Nah, itu investasi dari Emeria SP. Nih, kayak gini, dalamnya ada titiknya. Gitu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke atropi. Ih, kenapa sih seperti ini? Oke deh. Atropi merupakan bentuk adaptasi sel yang melibatkan adanya penyusutan sel dengan hilangnya substansi sel atau penurunan ukuran sel akibat hilangnya bahan sel setelah sel tersebut tumbuh dewasa atau sudah pernah mencapai bentuk atau ukuran normal tetapi mengalami kemunduran atau retrogresif. Nah, sel tidak mengalami kehilangan fungsi maupun kematian, akan tetapi mengalami kemunduran sampai ukurannya mengecil disertai dengan kenaikan jumlah vakuola autofagi. Jadi nanti dia akan menghilang gitu, vakuola autofagi. Gitu. Nah, atropi bisa bersifat fisiologis maupun patologis. Atropi fisiologis, proses yang normal dan alami akibat proses penuaan normal atau karena bagian tubuh tersebut jarang digunakan. Contohnya proses aging atau penuaan. Sedangkan atropi patologis itu proses yang abnormal dipicu oleh faktor penyakit atau kondisi tertentu. Contohnya karena marasmus itu kurus kering akibat kekurangan gizi, lalu emasiasi atau inanisi, lalu melemahnya fungsi pencernaan hingga hilangnya nafsu makan. Adapun faktor yang dapat menyebabkan terjadinya atropi antara lain berkurangnya beban kerja, hilangnya inervasi saraf, berkurangnya pasokan darah dan juga nutrisi yang tidak memadai atau malnutrisi. Nah, ini pada kelenjar tiroid yang mengalami atropi. Untuk tiroid yang normal, sorry, bentar ya. Nah, ini untuk tiroid dan ini untuk paratiroidnya. Dia itu mengalami pengecilan atau mengalami atropi. Nah, karena dia mengalami pengecilan tersebut, dia itu lama-lama akan mengecil sampai dia tuh akan kehilangan fungsinya. Itu. Ya teman-teman. Ini eh, di organ apa ya dia itu? Trakea kalau nggak salah. Itu ya. Lalu untuk DL-nya, lanjut aja ke DL yang pertama. Ukuran kelenjar tiroid tampak mengecil. Ukuran kelenjar tiroid tampak mengecil. Lalu yang kedua, bobot organ tampak berkurang.
Karena dia mengecil ya pasti eh, kalau ditimbang ya pasti dia akan mengalami penurunan bobot. Bobot organ tampak berkurang. Lalu yang ketiga, terdapat sisa jaringan di sekitar organ. Ini kalian bisa nunjuk di bagian sini aja. Tuh ya, teman-teman. Terdapat sisa jaringan di sekitar organ. Yang warna pucat ini. Pokoknya di sekitarnya lah ya. Organnya kelenjar tiroid, diagnosa morfologinya atrofi. Lanjut ke mikroskopis dari kelenjar atrofi. Untuk yang normal di sini ya, kelihatan seukuran segede-gede ini, sedangkan yang tidak normal yang sebelah sini itu dia mengecil sampai terdapat jaringan adiposa atau lemak di sekitarnya itu terlihat sangat jelas. Nih ya, kalau yang putih ini jaringan lemak, kalau yang ini ini normalnya seperti ini. Lalu yang ini yang mengalami atrofi, itu ya, yang mengalami atrofi. Oh, ini masih ada yang normal. Ini yang normal yang ini guys. Yang ini normal. Lalu yang sebesar ini normal. Yang sekecil ini sudah tidak normal mengalami atrofi. Itu ya. Oke, untuk DL yang pertama, ukuran sel folikuler kelenjar tiroid tampak mengecil. Ukuran sel folikuler kelenjar tiroid tampak mengecil. Yang kedua, lumen folikel kelenjar tiroid tampak menyempit. Lumen folikel kelenjar tiroid tampak menyempit. Yang ketiga, jaringan di sekitar tampak digantikan oleh jaringan adiposa. Jaringan di sekitar tampak digantikan oleh jaringan adiposa. Organnya kelenjar tiroid, diagnosa morfologinya atrofi. Lanjut, ini ada hepar yang mengalami atrofi. Dia ukurannya mengecil, lalu bobotnya berkurang, lalu dia sudah tidak lancip lagi. Dia kayak eh ya tambah mengecil lah ya guys, atrofi. Dia permukaannya juga tidak normal. Ini bisa rada pucat ya nanti kalian menggambarnya. Ini itu aja sih guys untuk atrofi cukup gampang. Langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, ukuran organ tampak mengecil. Ukuran organ tampak mengecil. Yang kedua, bobot organ tampak berkurang. Bobot organ tampak berkurang. Yang ketiga, permukaan organ tampak, sorry guys, permukaan organ tampak normal. Tapi kok di sini pucat ya? Nanti aku tanya dulu deh. Kalian tulisnya permukaan organ tampak normal. Oke? Permukaan organ tampak normal. Organnya hepar, diagnosa morfologinya atrofi. Lanjut ke hepar mikros. Nah, bisa dibedakan dengan hepar yang normal ya guys. Hepatositnya ini
tersusun rapi, lalu ada sinusoid, interstitialnya kayak membuat jalur gitu ya. Sedangkan yang dia mengalami atrofi atau pengecilan, hepatositnya itu mengecil, lalu antar hepatositnya juga uh, terdapat jarak yang cukup lebar, sinusoidnya juga tampak melebar. Itu ya. Nih, gitu. Mungkin langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, ukuran hepatosit tampak mengecil. Ukuran hepatosit tampak mengecil. Yang kedua, jarak antar hepatosit berjauhan. Ini ya, ada jaraknya. Jarak antar hepatosit berjauhan. Yang ketiga, sinusoid tampak melebar. Sinusoid tampak melebar. Ya, bandingkan dengan yang normal. Sinusoidnya aja segini. Karena dia mengalami atrofi, maka sinusoidnya melebar. Gitu ya. Kita lanjut saja. Itu saja DL-nya. Maaf, organnya hepar, diagnosa morfologinya atrofi. Nah, di sini ada organ usus yang mengalami atrofi. Yang ini ya. Ini atrofi. Bedain aja sama ini deh, sebelahnya. Dia mengalami atrofi. Jadi dinding ususnya itu tampak tipis, selalu bersifat eh bers- berisi berisi cairan dan mengalami distensi karena adanya cairan di dalamnya. Nih, ini begitu. Dibedakan dengan yang normal aja ya guys kalau atrofi itu. Oke, langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, dinding usus tampak tipis. Dinding usus tampak tipis. Yang kedua, organ tampak berisi cairan. Organ tampak berisi cairan. Yang ketiga, organ mengalami distensi karena cairan di dalamnya. Organ mengalami distensi karena cairan di dalamnya. Itu aja DL-nya, organnya usus makros atau usus, diagnosa morfologinya atrofi. Nah, ini untuk mikroskopisnya dari usus. Kalian lihat dengan yang normal di sini, dia itu filinya memanjang, sedangkan yang atrofi dia itu memendek gitu, teman-teman. Memendek, lalu lapisan dari dinding usus ini sulit dibedakan. Kan ada lapisan-lapisannya ya. Ini ada kriptanya sulit dibedakan. Lalu ada sel radang juga di lamina proprianya. Ini yang warnanya dia eh em, warnanya dia rada ungu kehitaman gitu atau ungu kebiruan. Ini ada sel radangnya. Lalu sel radangnya berwarna basofilik. Itu ya. Oke, filinya mau mendek untuk atrofi usus. Bisa ke DL-nya. Yang pertama, nomor satu, fili usus tampak memendek. Fili usus tampak memendek.
Nomor dua, lapisan dinding usus sulit dibedakan. Lapisan dinding usus sulit dibedakan. Yang ketiga, terdapat sel radang pada lamina propria usus. Aku ulangi, terdapat sel radang pada lamina propria usus. Yang terakhir, sel radang berwarna basofilik. Sel radang berwarna basofilik. Organnya usus, diagnosa morfologinya atropi. Hmm. Lanjut ke otot skelet mikros, di mana sabut-sabut dari otot skeletnya itu tampak mengecil. Ya, dia kayak me- mengkeret. Aduh, aku bilangnya mengkeret. Apa ya bahasa Indonesia yang mengkeret? Mengecil, mengecil ya. Kalian bedain sama yang normal. Di sini tuh kayak lebih bersirkuler, membulat gitu ya. Sedangkan yang mengalami atropi, dia itu tampak mengecil. Nah, kalian bisa lihat juga kalau yang mengalami atropi ini kayak terlihat angular atau bersudut gitu. Ini kayak ada sudutnya gitu. Sebutannya angular. Lalu vasikel otot skeletnya tuh tampak berjauhan karena ukuran dari selnya tuh berkurang. Ini dia itu tampak berjauhan. Kalian bedain sama yang normal ya guys. Dia itu membulat lalu tidak membuat sudut. Sedangkan yang mengalami atropi dia mengecil, membuat sudut, lalu dia tampak berjauhan. Begitu. Mungkin langsung ke DL-nya aja. Yang pertama, sabut otot skelet tampak mengecil. Sabut otot skelet tampak mengecil. Yang kedua, tepi sel sabut otot skelet tampak angular atau bersudut. Tepi sel sabut otot skelet tampak angular atau bersudut. Yang ketiga, fasikel otot skelet tampak berjauhan karena ukuran sel berkurang. Fasikel otot skelet tampak berjauhan karena ukuran sel berkurang. Yang terakhir, sabut otot skelet yang normal bertepi tumpul. Aku ulangi, sabut otot skelet yang normal bertepi tumpul. Organnya otot skelet, diagnosa morfologinya atropi. Oke, kita lanjut ke organ selanjutnya, ada jantung mikros,
Di sini karena dia mengalami atrofi, jadi dia itu sabutnya tampak terpisah-pisah gitu. Lalu jarak antar sabut ototnya juga juga berjarak lebar, kayak berjauhan. Dan yang pasti sabut ototnya tampak mengecil, gitu ya teman-teman. Ya kan dia tampak terpisah-terpisah kayak terpotong-potong gitu karena dia mengecil, akhirnya dia meregang dan terputus gitu ceritanya. Langsung ke DL aja. Yang pertama, sabut otot jantung tampak mengecil. Sabut otot jantung tampak mengecil. Yang kedua, jarak antar sabut otot jantung berjauhan. Jarak antar sabut otot jantung berjauhan. Yang ketiga, sabut otot jantung tampak terputus-putus. Sabut otot jantung tampak terputus-putus. Organnya jantung, diagnosa morfologinya atrofi. Oke. Gangguan pertumbuhan. Kita masuk ke gangguan pertumbuhan. Nah, gangguan pertumbuhan itu bukan merupakan reaksi adaptasi ya, teman-teman. Nah, gangguan pertumbuhan itu ada hipoplasia, yaitu kurangnya jumlah sel. Hipo kan berkurang. Plasia itu jumlah selnya dalam satu organ atau jaringan. Dan dia tidak pernah mencapai ukuran normalnya. Jadi dia bukan bisa dibedakan dengan yang tadi yang atrofi. Jadi atrofi itu sudah pernah mencapai ukuran normal dan dia akan mengecil. Berbeda dengan hipoplasia yang dia tidak pernah mencapai ukuran normalnya. Lalu aplasia yaitu perkembangan tidak sempurna pada organ atau kegagalan pertumbuhan. Lalu juga ada agenesis yaitu kegagalan dari semua atau sebagian organ untuk berkembang selama masa pertumbuhan embrio, sehingga organ atau jaringan tidak ada atau enlarge sebutannya. Contohnya ada ancefali, meromelia, pikomelia, dan amelia. Selanjutnya ada displasia, yaitu kelainan dalam pematangan sel dalam suatu jaringan yang menyebabkan hilangnya keseragaman dan arsitektural sel, sehingga menunjukkan proses awal neoplastik. Kita lanjut aja. Hipoplasia yaitu masalah kesehatan akibat kurangnya sel dalam organ atau jaringan. Dengan kata lain, hipoplasia menunjukkan kegagalan suatu organ atau bagian organ untuk tumbuh mencapai ukuran normal. Ini tuh bisa karena genetik atau faktor lingkungan atau idiopatik atau penyebabnya kita belum ketahui. Untuk organ yang pertama di sini ada ginjal.